Christmas dan Happy New Year. Jadi kali ini saya bakal nge-review dua ini ya, fighter Natal ya. Yang pertama itu si Janet ya, Janet. Ini menurut saya Janet ini bagus sih. Tuh. Skill pertamanya itu Buffless, memberikan damage sebesar 733% attack ke musuh. Dia tuh ngasih cold spell sama 6 detik ke musuh saat berhasil menyerang. Saat berhasil menyerang aja, kalau nggak kena cold spell berarti musuhnya. Apa sih cold spell tuh? Dia tuh ngasih chill damage sebesar 30% attack. Gila ya, gede juga loh. Setiap 1 detik dan mengurangi attack speed sebesar 10%. Jadi lambat musuhnya, jadi dilambatin, dan movement speednya tuh juga berkurang sebesar 10%. Jadi kalau misalnya mau gerak itu juga jadi agak lambat. 10% nggak gitu-gitu amat sih menurut saya sih, cuma lumayan kok. Dan ini memberikan damage tambahan sebesar 200% attack saat kena skill dari musuh yang terkena shock. Ini ada shock gak ya? Bentar. The Hint yang kedua ini memberikan damage sebesar 710% attack ke musuh, yaitu memberikan shock damage. Oh, ini shocknya nih sebesar 332%. Berarti abis pakai The Hint itu kamu ke Buffless ini. Buffless itu kan damage tambahannya 200% lo, gede loh. Dia balance loh ini. Dia tuh kan ngasih shock tadi sebesar 32% attack ke musuh setiap 1 detik sama 7 detik saat kena skill. Dan dia itu memberikan damage lagi tambahan sebesar 200% attack saat kena musuh yang terkena skillnya tuh, musuhnya itu terkena chill. Berarti bisa dehin ini atau enggak Buffless dulu, ini enak loh. Yang ketiga itu Harrier B, memberikan damage sebesar 722% attack ke musuh, dan itu dia punya hyper armor ya. Dan dia tuh bisa nge-freeze musuh. Oh, berarti musuhnya kuat kena skill Harrier B ini, bisa ini apa? Ini apa? Ke freeze juga, kebeku, nggak bisa gerak. Tapi kalau yang anti freeze juga nggak guna juga sih sebenarnya sih. Oke, strikernya itu memberikan damage sebesar 356% attack ke musuh. Dia tuh ngasih cold spell juga. Enak-enak. Bagus kok Janet kok. Oke, core-nya ya. Core-nya itu Winter of the Pirates yang pertama. Dia tuh 100% kesempatan untuk chat cooldown skill Buffless-nya itu. Berarti dia cooldown, tapi kamu harus pakai The Hint dulu baru bisa nge-refresh cooldown-nya si Buffless-nya ini. Wow, gila. Berarti hampir imun ini, mengurangi damage yang diterima sebesar 85% sama 4 detik saat diserang, dan cooldown-nya lumayan cepat, 15 detik. Enak kok Janet kok. Stay Warm yang kedua itu memberikan power gok tambahan sebesar 30%. Gila loh, saat jumlah combo 10 atau lebih. Berarti combo kamu harus 10 dulu baru dia tuh bisa ngasih power goknya 30%. Ini kodenya 20 detik ya, lumayan. Itu ditingkatin lagi chill dan shock damage-nya sebesar 60%. Sakit. Nah, hanya khusus PvP saja. Itu 100% kesempatan untuk dia bisa break ward saat terkena active skill, tapi active skill-nya harus critical hit. Enak kok. Oke, skillnya ya. Yang pertama Buffless ini deket ya, lumayan deket. Kedua ini dahin. Oke. Yang ketiga Ruby. Nah, dia dapat hyper armor ya tadi. Yang keempat ini Aurora. Oke. Yang skill ultinya ini biasa ya, yang pakai kartu yang code itu, yang punya Janet biasa. Nah, oke. Yang kedua itu untuk Natal itu ada si ini Meteor Messenger yang Goro. Oke. Skill pertamanya itu Gyration. Dia memberikan damage sebesar 717% attack ke musuh. Itu ningkatin attack juga sebesar 45% defense sama 7 detik saat menggunakan skill. Oke. Jadi ini mungkin skill pertamanya ini bakal bikin dia jadi sakit ya. Karena dia tuh bisa ningkatin attack sebesar 45% defense-nya dia. Padahal dia ini udah kategorinya tuh udah defense nih. Kategorinya udah defense, nah itu dia tuh musuh tuh nggak bisa roll juga. Cuma saya nyoba di championship, gerakan dia agak lambat loh ini. Oke, yang kedua tuh Uranagi, memberikan damage sebesar 654% attack ke musuh, dan
dia itu hampir imun juga ngurangin damage yang diterima sebesar 70%. Kenapa nggak imun ya? Nanti bisa ngasih Venom. Oke, Venom sama 6 detik ke musuh saat kena skill. Oke. Venom itu apa? Memberikan poison damage sebesar 35% defense lagi. Gila, sakit ini. Setiap 1 detik dan mengurangi power gauge rate sebesar 80%. Gila. Berarti musuh tuh bisa nggak ulti karena dikurangin sama skill 2 ini power gauge-nya. Skill ketiga itu memberikan damage sebesar 56% attack ke musuh dan dia dapat super armor. Oke, saat dia mengeluarkan skill freeze. Dan saat dia mengeluarkan skill dia dapat super armor dan dia itu freeze musuh sama 2 detik saat kena skill. Oke, sama kayak Janet tadi, musuhnya kalau nge-guard juga kena freeze. Dan ini bisa counter juga. Oke. Core-nya Overlord of the North Pole meningkatkan attack sebesar 20% dan defense sebesar 20% saat power gauge sebesar 3 atau kurang. Berarti power gauge-nya 3 dulu baru attack-nya bisa naik. Ya, lumayan lah. Love the Nature yang ini kedua ini, dia tuh bisa nge-heal sebesar 1% setiap 1 detik sama 5 detik saat diserang dalam kondisi burn. Berarti kayak orang yang punya damage burn menyerang dia bisa regen. Itu bisa menambahkan damage tambahan sebesar 300% attack ke musuh saat menyerang musuh yang terkena freeze. Oke, berarti musuhnya harus freeze dulu baru dapat damage tambahan 300%. Bagus juga kok. Berarti kamu bisa pakai yang itu Gyration tadi buat ini, buat apanya? Buat bisa itu ini apa? Kasih damage tambahannya. Oke, kita lihat skillnya ya. Nah, pertama ini yang Gyration ini. Nah, oke. Kedua yang Uranage. Nah, dia ini ya, dia apa? Sumo ya. Jadi saya sih kurang suka, agak lambat soalnya gerakannya ini. Oke. Yang keempat ini. Dia memang mirip beruang ya si Goro ya. Nah, yang kelima ini kamu bisa pakai kartu biasanya kok. Ya, cuma animasinya beda ya. Cuma kartunya yang biasa kok, Goronya kok. Oke, kartunya. Kalau buat Janet itu saya saranin itu mungkin nih bisa nih Identity Fate Observer nih, kan dia bisa ngereset cooldown juga. Jadi kan Janet itu tadi juga bisa ngereset cooldown, jadi bisa nge-spam skill pakai ini. Terus untuk Goro sebenarnya saya saranin ini sih, ini kan bisa nambah attack 45% defense lagi dan itu dapat attack tambahan juga, jadi Goronya makin sakit. Oke sih, untuk Fighter Natal sampai situ aja sih. Oke. Bye.